Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi mujarrir riyahi wa musakhiris sahaba wa ghafirid dhanbi liman taba. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwal karimut tawwab. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul wahhab. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul awwab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saudaraku, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, yang insya Allah yang berbahagia ini, saya akan membahas tentang taubat atau tentang hakikat taubat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua tentu menyadari bahwa betapapun giatnya usaha kita di dalam memenuhi amalan-amalan agama, tentu masih terdapat kekurangan dalam diri kita masing-masing. Dari sekian banyaknya perintah-perintah agama, pasti masih ada sebagian yang belum kita penuhi. Apalagi tentang larangan-larangannya, tentu banyak sekali yang kita terjang atau kita lakukan. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita perbaiki kesalahan-kesalahan kita, dan kita kejar terus kekurangan-kekurangan kita. Di samping kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Setiap anak Adam itu bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah ialah orang yang bertaubat, ialah mereka-mereka yang bertaubat. Juga Rasulullah bersabda, halakal musawwifun, celaka bagi orang-orang yang suka menunda untuk bertobat kepada Allah. Saudaraku, memang orang yang sudah berani menunda taubat, berarti ia mengira bahwa dirinya akan hidup kekal di dunia ini, hidup abadi di dunia ini, seakan-akan tidak akan merasakan kematian, seakan-akan tidak dihampiri dengan kematian. Padahal sekalipun ia masih hidup, jika ia mempunyai penyakit suka menunda-nunda taubat, maka ia tentu tidak akan mampu meninggalkan dosa-dosanya pada hari ini, dan tidak dapat pula meninggalkan dosa-dosa untuk hari esok, saudaraku. Sebab di dalam hatinya selalu ada bisikan hawa nafsu yang mengatakan, besok aja saya bertobat, karena besok masih ada waktu, demikian seterusnya. Dan tidak ada henti-hentinya hawa nafsu memerintahkan hal itu, saudaraku. Sehingga dari hari ke hari dosanya malah bertambah banyak dan berkarat, yang akibatnya akan menggerogoti imannya. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku, adapun yang dimaksud taubat ialah memohon ampun kepada Allah dengan lisan dan penyesalan di dalam hati terhadap sesuatu dosa yang telah dilakukan, dengan jalan meninggalkan dosa tersebut, disertai niat tidak akan kembali lagi mengulanginya. Jikalau dosa tersebut berhubungan dengan hak manusia, maka wajib minta maaf kepadanya dan mengembalikan harta bendanya yang
dianiayanya atau minta halalnya. Memang kata-kata taubat ini sangat simpel saudaraku, enak didengar dan mudah diucapkan, akan tetapi tidaklah semudah itu pada hakikatnya. Sebab taubat diperlukan sekali tindakan nyata sebagai realisasinya, maka sangat kurang bijaksana dan ceroboh sekali manakala seseorang mengaku bertaubat akan tetapi dia masih melakukan dosa itu pula. Hal itu berarti mengejek Tuhannya dan menghina kepadanya saudaraku. Dan sangat memalukan sekali manakala seseorang beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hatinya masih berniat ingin mengulanginya atau mengulanginya kembali dosa itu pula. Hal itu menurut seseorang wali yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah disebut taubat orang-orang yang berdusta. Lagi pula tidak diterima taubatnya. Maka sebagai sifat-sifat mukmin yang takwa dan bertaubat dengan mohon ampun kepada Allah adalah apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya yang artinya dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menganiayanya diri sendiri dan menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahuinya. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Surat Al-Imran ayat 135-136. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, wabil khusus pendengar yang dimuliakan oleh Allah, disebut dalam kitab Syahrul Riyad bahwa Nabi Yakub ada bersaudara dengan malaikat maut. Dan pada suatu ketika malaikat maut datang mengunjunginya, berkatalah Nabi Yakub kepada malaikat maut, "Hai malaikat maut, sebenarnya engkau datang untuk mengunjungi aku atau perlu mencabut nyawaku?" Jawabnya, "Aku datang berkunjung." Terus Nabi Yakub berkata, "Aku minta sudilah engkau memenuhi hajatku." Malaikat maut berkata, "Apa hajatmu?" Yakub menjawab, "Aku minta agar engkau memberitahukan padaku apabila telah dekat ajalku dan engkau mau mencabut nyawaku." Malaikat maut berkata, "Ya, aku akan kirim 2 orang utusan atau bahkan 3. Kemudian ketika Yakub sampai pada ajalnya, datanglah malaikat maut dan Yakub bertanya seperti biasa, "Wahai malaikat maut, apakah engkau datang untuk berkunjung ataukah mencabut nyawa?" Malaikat maut menjawab, "Aku datang untuk mencabut nyawa." Terus Nabi Yakub bertanya lagi, "Bukankah engkau telah mengkabarkan padaku bahwa engkau akan mengirimkan 2 atau 3 orang utusan untuk memberitahukan padaku?" Malaikat maut menjawab, "Telah aku lakukan itu Nabi Yakub, yaitu keputihan rambutmu yang sebelumnya adalah hitam, kelemahan tubuhmu yang sebelumnya adalah kuat, dan kebongkokan tubuhmu yang sebelumnya adalah tegak. Semua itu adalah utusanku pada anak Adam sebelum mati." Lebih dari itu tentu telah kita sadari saudaraku, bahwa datangnya maut tidak seorang pun yang dapat mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mati datangnya tak terduga-duga sebelumnya. Bisa jadi mati itu menimpa seseorang yang masih muda belia saudaraku. Bahkan tidaklah sedikit orang yang di pagi harinya masih dalam keadaan sehat bugar, tetapi di siang harinya ia mati mendadak. Dan jika seseorang sudah sampai pada batas ajalnya, maka ia tak mampu mengundurkannya sedikit pun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 34, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun."
yang artinya tiap-tiap umat mempunyai ajal, maka apabila telah datang ajalnya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula memajukannya. Saudaraku, oleh karena itu, celakalah orang yang suka menunda untuk bertobat dengan ucapan besok aku akan bertobat. Seolah-olah dengan ucapan itu ia tahu persis bahwa besok hari ia belum mati, saudaraku. Padahal sekali lagi, tak seorang pun dapat mengerti datangnya ajal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi penundaan taubat adalah merupakan kekeliruan yang amat besar. Kekeliruan yang amat besar sekali, saudaraku. Sebab orang yang menunda taubat berarti ia beranggapan bahwa dosanya masih relatif sedikit, lalu ia berusaha untuk memperbanyak dosa, atau bahkan merasa bahwa dirinya tak punya dosa hingga ia enggan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggapan seperti itu adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya, saudaraku. Sebab bagaimana mungkin orang mau bertobat jika ia tak mengakui berdosa? Jadi seseorang dapat bertobat apabila ia sudah mengakui terhadap kekeliruannya. Saudaraku, oleh sebab itu marilah kita koreksi diri kita masing-masing, sehingga dengan demikian kita dapat mengerti berapa banyak kesalahan kita dan dosa kita, dan berapa besar dosa-dosa kita sebelumnya dan dosa-dosa hari-harinya. Saudaraku, setelah kita semua mengakui terhadap kesalahan-kesalahan kita, marilah kita segera bertobat kepada Allah dengan menyesali diri karena terlanjur melakukan kemaksiatan kepada Allah, dan berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulanginya lagi berbuat maksiat. Kemudian kita ganti perbuatan-perbuatan yang salah itu dengan memperbanyak amal-amal soleh. Allah Ta'ala berfirman surat Al-Ma'idah ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Yang artinya, maka barang siapa bertobat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudaraku, yang terakhir adapun ciri-ciri yang telah bertobat adalah menahan lidahnya dari sesuatu yang tidak berguna dan dari mengumpat atau memfitnah dan dusta, saudaraku. Yang kedua, di dalam hatinya tidak terdapat dengki dan permusuhan sama manusia. Yang ketiga, meninggalkan kawan-kawan yang jahat yang tidak menganggap saudara pada kita, dalam arti tidak bermusuhan dan tidak dipergaulinya lagi. Yang keempat, mempersiapkan diri dengan memperbanyak bekal yang akan dibawa untuk masa sesudah matinya, saudaraku. Menyesali kepada dosa-dosanya, mohon ampunan kepada Allah, dan bersungguh-sungguh di dalam melakukan ketaatannya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim surat At-Tahrim ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu yawma la tukhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami.
innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Demikianlah saudaraku, pembahasan tentang atau tasyih tentang hakikat taubat. Seperti biasa, biarpun singkat saudaraku, semoga bermanfaat. Wabil khusus saya sekali lagi, masalah kurang lebihnya ya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.